Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, kali ini aku akan bagikan aktivitasku sepulang kerja. Jadi, kalau pulang kerja, aku biasanya menyelesaikan keperluan yang paginya belum aku selesaikan. Jadi aku kerja dari jam 10 pagi sampai jam setengah 4 sore. Jadi habis itu aku biasanya belanja dan baru pulang ke rumah. Nah, mumpung cuaca juga lagi bagus, terus aku biasanya juga searah sebelum pulang ke rumah ada beberapa supermarket yang biasanya aku belanja di situ. Jadi sekalian ya satu jalan, nggak perlu muter-muter lagi. Nah tuh lihat teman-teman, langitnya cerah. Ya ada beberapa yang gelap tapi hari ini cukup cerah. Maaf kalau videonya nggak terlalu bagus karena sambil nyetir susah. Jadi aku juga nggak pakai penyangga karena lupa bawanya. Jadi aku nggak videoin saat aku belanja karena biasanya banyak orang. Aku menghindari untuk mengupload orang-orang di sekitarnya. Jadi ini aku udah posisi pulang ke rumah sehabis belanja. Jadi kalau dari tempat kerjaku ke rumah itu sekitar 30 menit ya. Jadi kalau belanja ada lebihnya. Nah aku udah nyampe ke rumah, aku masukin mobil ke garasi dulu dan baru aku unboxing belanjaanku hari ini. Nah hari ini aku pengen masak masakan Jerman namanya Kohlroulade. Jadi dalamnya ada daging. Aku nggak pakai kohl tapi aku pakai di sini namanya Wirsing. Seperti ini, seperti kohl tapi agak beda teksturnya. Jadi hari ini aku beli kentang untuk bahan pokoknya ya sebagai pengganti nasi. Terus tadi aku lihat ada jus strawberry. Terus aku beli yogurt. Rencana mau bikin cakes dari blueberry tapi nggak tahu kapan. Dan aku juga beli bunga mawar. Sorry teman-teman, suaraku masih agak batuk ya. Habis liburan karena ke pantai jadi mungkin agak-agak flu. Nah aku suka banget beli bunga mawar atau tulip. Kayaknya kalau di rumah nggak ada bunga itu rasanya kurang. Murah banget sih teman-teman, cuma €1.99, sekitar €2. Dan bertahan sampai sekitar 2 minggu lah biasanya bunga itu. Dan nanti aku potong ujungnya biar bisa bertahan lama. Nah ini adalah bahan-bahan yang mau aku bikin rouladenya. Ini namanya Wirsing, aku nggak tahu kalau di Indonesia namanya apa. Aku pakai telur, aku pakai bawang bombay, tepung roti, pakai kaldu jamur, garam dan merica. Juga pakai daging sapi cacah. Nah, aku suka banget masakan Jerman ini dan dulu aku belajar dari mama mertua yang dulu awalnya aku dari Indonesia datang ke sini nggak bisa masak dan awalnya aku hanya belajar untuk bikin masakan Jerman. Habis itu baru masakan Indonesia. Nah, aku mulai untuk memasaknya. Pertama-tama aku kupasin dulu kolnya, aku sebut kol aja ya. Jadi bisa juga diganti dengan kol putih sebenarnya.
Tapi aku lebih seneng dengan kol ini yang namanya wirsing. Jadi dia rasanya agak manis. Nah, aku kupasin dulu dan bagian yang kerasnya aku hilangin dulu. Lumayan sih, ini nanti bisa jadi sekitar 10 rolada. Jadi ini rolada isi daging. Nah, setelah dikupasin, aku rebus air panas dan aku kasih garam. Dan daunnya aku masak sekitar 1 menit ya. Jadi biar nggak terlalu keras dan nanti gampang untuk dibungkusnya. Jadi dimasak dengan air garam, jangan terlalu layu. Jadi bentar aja. Habis itu tiriskan, biar airnya keluar semua dan nggak terlalu menyerap banyak air nantinya kalau digoreng. Masak semua pakai air sebelum kita nanti bikin dagingnya. Biasanya masakan ini cocok banget kalau makan pas winter ya, jadi anget-anget gitu. Sebenarnya summer sih jarang, karena biasanya summer kita makan makanan yang gampang seperti untuk grill aja, yang bakar daging, terus bakar sosis, pokoknya yang gampang-gampang, terus pakai salad. Jadi biasanya kalau musim dingin aja kita makan makanan yang seperti ini. Karena itu aku dulu juga belajar dari mama mertua, makanya seperti itu juga ngikutin ya. Nah, kita mau bikin bumbu untuk dagingnya. Aku potongin dulu bawang-bawang bombaynya untuk nanti dicampur dengan daging cacahnya untuk isi roladanya nanti. Aku pakai 2 telur di dalamnya, terus aku pakai kaldu jamur, pakai merica dan pakai garam. Nah, kita campur aja daging cacahnya. Tapi sebelumnya kita mau kupasin kentang dulu, yang nanti sebagai bahan pokok pengganti nasi untuk makan roladenya. Jadi sesuai selera aja ya. Biasanya aku juga aku masak untuk 2 hari. Biasanya juga aku frozen juga, tapi kali ini aku masak 10 biji karena untuk makan 2 hari, dan sisanya aku mau juga kasih ke anakku ya, karena anakku udah tinggal sendiri di apartemen sendiri. Jadi kadang kalau aku masak apa aku kirimin. Jadi dia juga bisa masak sih, cuman biasa ya cowok kan masaknya yang simpel-simpel aja. Untuk spaghetti lah, untuk pokoknya yang simpel-simpel aja. Jadi kalau untuk masakan yang agak-agak rumit biasanya aku masih ngirimin. Kalau aku lagi masak, kalau aku masak memang banyak, jadi aku kirimin. Atau kadang dia request, minta dikirimin, mama kalau nanti masak ini tolong ya, jangan lupa kirimin. Namanya juga anak satu-satunya, jadi kita sebagai mama ya, kalau punya anak apalagi udah tinggal sendiri itu biasanya agak berat karena nggak ada anak yang lain. Dulunya sama-sama terus tiba-tiba pisah gitu, agak perasaannya agak gimana gitu. Cuman dia juga harus belajar mandiri,
nggak boleh tergantung sama orang tua. Jadi begitu dia mau pindah ya aku sih setuju aja, jadi tetap bisa dipantau dan tinggalnya juga nggak begitu jauh, jadi searah kalau aku berangkat kerja. Jadi sepulang kerja aku bisa mampir, atau kadang weekend kita ketemuan untuk makan di mana gitu. Nah sekarang aku bikin isinya untuk roladenya. Jadi daging sapi cacahnya aku campur dengan bawang bombay, telur, kaldu jamur, terus merica sama garamnya. Kita aduk dulu sampai rata dan sesuai selera aja ya. Jadi aku nggak patokin berapa garamnya, berapa kaldu jamurnya atau mericanya. Jadi sesuai selera aja. Kalau yang suka bumbunya kuat, kalau aku suka banget bumbunya yang kalau masak tuh banyak. Jadi mantap. Nah, aku campur juga dengan tepung roti biar dia agak melekat waktu nanti dibungkus dengan daun kolnya. Aku udah cuci tangan ya teman-teman sebelum menguleni atau mencampur daging cacahnya, karena lebih enak pakai tangan daripada pakai sendok atau apa ya. Jadi kita tahu dan semua bumbunya bisa campur jadi satu dan merata. Memang aku sengaja untuk bawang bombaynya aku potongin agak besar-besar biar berasa. Bisa juga di blender, tapi kalau di blender nanti akan berair. Nah itu tadi ada kol yang udah aku rebus dan udah aku tiriskan, jadi airnya nggak begitu banyak, nanti kalau digoreng nggak meletup ya. Dan itu daging cacahnya yang udah tadi aku campur jadi satu. Sekarang aku mau bungkus dengan daun kolnya. Nah aku pakai kayak tusukan gigi ya, tusukan gitu untuk mengeratkan daun kolnya biar nanti saat digoreng dia nggak lepas. Tapi teman-teman bisa juga pakai benang juga, tapi kalau pakai benang terlalu complicated ya, jadi harus diputer-puter gitu. Jadi aku pikir aku pakai jarum itu aja, jarum yang spesial untuk daging dan untuk masak ya. Jadi kalau bikin daging rolade juga digulung bisa pakai itu. Itu praktis banget, bisa dipakai lagi, dicuci dan dipakai lagi. Nah ini aku bungkusin semuanya sampai habis. Biasanya aku lebih suka kalau daun kolnya itu lebih banyak ya, dan dagingnya nggak terlalu banyak, jadi daun kolnya yang banyak jadi berasa lebih enak. Kalau terlalu banyak dagingnya kayaknya nggak tahu deh, kurang gitu. Namanya juga kol rolade ya, jadi kalau bisa kolnya yang banyak. Cara bungkusnya juga nggak gampang, jadi harus benar-benar melekat dan nantinya bisa ditusuk dengan jarumnya itu ya. Kalau bikin masakan ini memang harus telaten teman-teman, dan agak lama karena prosesnya harus direbus dulu daunnya, terus nanti digoreng. Tapi aku seneng sih melakukannya karena enak banget ini rolade ini, ngangenin. Kadang bisa dimakan juga pakai nasi, atau kadang kalau lagi males makan nasi atau kentang bisa juga gitu aja dimakan karena udah ada dagingnya dan udah ada sayurannya.
Dan nanti hanya tinggal kita bikin sausnya aja. Nah, aku rebus dulu kentang yang tadi udah aku kupasin dan kasih sedikit garam biar ada rasanya, gak terlalu hambar. Dan sekarang aku mau goreng rolade tadi yang udah aku kerjain dengan minyak. Gorengnya jangan terlalu lama, hanya yang penting agak kecoklatan aja. Jadi dari baunya yang kecoklatan itu justru bikin semakin enak. Jangan terlalu lama ya. Dan karena kolnya tadi kan juga menyerap beberapa air, jadi kalau menggoreng hati-hati karena air dengan minyak ya. Jadi hati-hati dan nantinya akan meletup-letup karena airnya masih ada, sisa-sisa air waktu rebusan tadi masih ada, jadi kalau digoreng bisa meletup-letup. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Yang penting agak kecoklatan aja, dan setelah itu bisa diangkat. Jadi aku goreng semua. Kalau mau di frozen, setelah digoreng baru di frozen ya. Jadi jangan dikasih sauce dulu, digoreng semua baru sebagian di frozen. Tapi kali ini aku nggak ada yang di frozen karena untuk 2 hari kita makannya udah banyak ya, karena lama nggak bikin jadi nagih gitu. Dan untuk anakku juga aku kasih, jadi kita jadi aku nggak frozenin, jadi nggak ada sisa sama sekali, jadi kita makan 2 hari. Nah, itu yang udah dikasih sosenya. Sekarang aku mau bikin sosenya dulu ya, jadi agak kelewatan, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi aku bikin sosenya dulu. Aku tumis bawang bombaynya lebih dulu, yang udah dikasih kaldu jamur, merica dan garam. Jadi aku tumis bawang bombaynya sampai kecoklatan dan sampai bawang bombaynya agak layu, tapi jangan terlalu lembek, agak layu aja dan kecoklatan. Dan nantinya setelah kecoklatan aku siapin tepung. Jadi aku larutin tepung terigu sekitar 1 sendok yang aku cairin pakai air biasa. Dan nanti kita masukkan ke dalam tumisan bawang bombay itu dan kita aduk rata sebagai sosenya. Nah, jadi ini bikin sose alami ya. Biasanya orang-orang di sini ada yang beli udah jadi, ada ekstra sausnya yang udah jadi. Kalau aku bikin sendiri. Nah, seperti itu. Jadi terus diaduk supaya tidak mengumpal tepungnya. Jadi terus diaduk. Kalau udah mengumpal nanti jadinya nggak bagus ya. Makanya aku aduk terus kasih air panas pelan-pelan, aduk sampai rata dan kita cicipin sambil juga kita cek dulu apa kentangnya juga udah matang. Jangan terlalu lembek juga, tapi juga jangan terlalu keras ya. Nah, setelah matang kita masukkan ini roladenya tadi yang udah digoreng. Bisa juga dipisah, jadi kalau nanti makan tinggal sausnya aja kita tuangin di atas kentang dan roladenya tadi. Kalau aku sih biasanya aku campur, jadi juga meresap ya kuahnya ke dalam rolada tadi, dan rasanya lebih beda dan gak terlalu kering nanti kalau dimakan.
tinggal, sebenarnya udah selesai semua karena udah dimasak semua, tapi kita tunggu sampai sausnya mendidih dan menyerap ke dalam rolladanya tadi. Nah, caca, inilah teman-teman hasilnya menu masakan Jerman hari ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih udah support aku sampai saat ini. Semoga kita sama-sama sukses dan thank you buat semuanya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa juga share ke yang lain. Sehat selalu, bahagia, dan cinta damai. God bless. Bye-bye.